Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Di mana dengan kenikmatan-kenikmatan ini kita berusaha untuk menjadikannya sebagai wasilah sarana kita untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan yang bermanfaat adalah manakala kenikmatan-kenikmatan itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kenikmatan yang justru membawa malapetaka yaitu adalah ketika kita mempergunakannya sebagai sarana kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di masjid ini dan para jamaah yang mengikuti melalui Zoom meeting dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur. Jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita di dalam membahas kitab Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, di mana setelah kita membahas tentang makna daripada tauhid, di sana ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat yang menjadi konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan dalam keseharian kita. Maka kita akan membahas selanjutnya terkait dengan pembahasan yaitu al-wala wal-bara. Mengapa kita membahas ini, jamaah sekalian, meskipun bahasan ini pernah kita sampaikan dalam pembahasan sebelumnya, yaitu di dalam membahas terkait dengan sifat ya ataupun prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita telah menyinggung terkait dengan salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun karakter yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu adalah memiliki sifat al-wala wal bara ataupun sikap loyalitas dan anti loyalitas. Maka di dalam buku ini juga kita akan membahas dan menguatkan kembali terkait dengan pembahasan al-wala wal bara, yang mana ini menjadi kaitannya dengan kalimat konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan itu tidak akan sempurna di dalam pengamalannya kecuali setelah kita mengamalkan, mempraktekkan daripada makna al-wala wal bara. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, maka dalam kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengkaji
mulai dari pengertian, kemudian kedudukan al-wala wal bara, dan begitu pula nanti kita akan membahas terkait dengan satu istilah yang ada kaitannya dengan al-wala wal bara, yaitu adalah makna mudahanah wal mudarah. Apa itu makna mudahanah dan mudarah? Dan begitu pula beberapa contoh-contoh dari para generasi terdahulu di dalam mereka menerapkan makna al-wala wal bara di dalam kehidupan mereka, dan termasuk juga bagaimana sikap kita di dalam menyikapi ahli maksiat, ya, pelaku maksiat dari kalangan orang-orang beriman. Karena ini ada kaitannya juga dengan bagaimana kita berwala, ya, loyal terhadap orang-orang beriman yang di sisi lain mereka bermaksiat kepada Allah. Dan begitu pula nanti kita akan menjelaskan tentang konsekuensi daripada makna al-wala wal bara, yaitu adalah di dalam kita menyambut dan mengikuti perayaan-perayaan hari raya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang makna wala itu sendiri. Apa makna daripada wala itu sendiri, jemaah sekalian? Bahwa makna wala, ya, berasal dari kata waliya, ya, berasal dari kata fi'il ataupun kata kerja waliya, yang artinya adalah dekat. Jadi akar kata dari kata wala itu berasal dari fi'il ataupun kata kerja waliya, yang artinya adalah dekat. Sehingga yang dimaksud dengan wala di sini adalah yaitu dekat kepada kaum muslimin, ya, dekat kepada kaum muslimin, ataupun kalau kita lebih umumkan lagi, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta kepada kaum muslimin dengan mencintai mereka, membantu mereka, menolong mereka atas musuh-musuh mereka, dan bertempat tinggal bersama mereka, yaitu bersama kaum muslimin. Ini adalah makna wala, jamaah yang dimuliakan Allah. Makna daripada kita memiliki sifat loyalitas. Ya, ini menjadi konsekuensi daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu konsekuensi yang tidak boleh kita lupakan ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita harus memiliki sikap loyalitas. Ya, sikap loyalitas itu apa? Yaitu adalah tadi sikap kedekatan, ya, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan dengan rasa cinta kita kepada Allah, ya. Kemudian menolong Allah dan Rasulnya, menolong kaum muslimin. Maka ini seluruhnya masuk ke dalam makna wala itu. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya al-bara. Al-bara, apa makna daripada bara itu, jemaah sekalian? Makna daripada bara, ya, yaitu adalah berasal, ya, merupakan bentuk masdar dari kata bara, ya, berasal di mana makna dari kata al-bara itu merupakan masdar daripada kata bara, yang artinya, ya, yaitu memutus atau memotong, ya. Memutus atau memotong. Jadi kalau ada ungkapan dalam bahasa Arab barol qalam, ya, barol qalam artinya adalah memotong pena. Sehingga makna yang diinginkan dari kata bara yaitu adalah memutus ataupun memotong ikatan hati dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian tidak lagi mencintai mereka, tidak membantu mereka,
tidak menolong mereka, ya, dan tidak tinggal bersama mereka. Maknanya adalah jamaah sekalian, terhadap orang-orang yang memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memusuhi kaum muslimin, dan memusuhi agama Islam, maka sikap yang harus kita tunjukkan kepada mereka yaitu adalah sifat bara, yaitu anti loyalitas. Kebalikan daripada kita mencintai mereka, menolong mereka, mendukung mereka, membantu mereka. Maka kita harus putus seluruhnya ini. Maka akar kata daripada bara yaitu adalah memutus atau memotong itu tadi. Artinya, ya, artinya terhadap musuh-musuh Allah, Rasulnya, kaum muslimin, musuh-musuh daripada agama Islam, maka kita harus memiliki sikap yang tegas. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentunya terkadang bagi sebagian orang yang mungkin masih keimanannya masih belum begitu kuat, akan merasa hal ini menjadi sesuatu yang aneh, ya, menjadi sesuatu yang aneh ataupun asing. Saya harus diminta untuk memutuskan ataupun memotong sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan kultur bangsa saya, kultur suku saya, kultur dan lain sebagainya. Ya, maka ini terkadang sikap seperti ini terkadang bertentangan ataupun asing bagi diri kita, ya, ataupun suku kita, bangsa kita dan lain sebagainya. Namun mau tidak mau ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, hal ini bisa kita lihat di dalam berbagai dalil-dalil baik dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ini bukan perintah kita untuk memiliki sikap loyalitas kepada Allah, Rasulnya, umat Islam, kaum muslimin, dan loyalitas kita terhadap agama, serta sebaliknya memiliki sikap anti loyalitas ataupun memiliki sikap bara kepada musuh-musuh Allah dan Rasulnya, musuh-musuh kaum muslimin, musuh-musuh agama Islam, ya, maka ini seluruhnya bukan perintah manusia, melainkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bukan buatan manusia, melainkan ini langsung perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita membuka di dalam Al-Qur'an jamaah sekalian, yaitu surat Al-Maidah ayat 55 hingga 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama, ya, ini kata ini menunjukkan makna pembatasan. Ya, innama itu maknanya adalah hanya sannya. Ya. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan pembatasan, yang boleh masuk rumah saya hanya istri, anak-anak saya, orang tua saya. Nah, itu pembatasan. Ya, yang boleh masuk ke dalam rumah saya hanya, ya, yang boleh masuk ke dalam ruangan ini hanya karyawan saja. Itu pembatasan. Artinya selain karyawan tidak boleh masuk. Selain keluarga saya tidak boleh masuk ke dalam rumah saya. Itu pembatasan. Nah, di dalam ayat ini Allah menyebutkan kata pembatasan. Innama, hanya, ya,
hanya saja waliyukumullah, ya, penolong kamu, ya, yang menolong kalian itu hanya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Jadi wali, ya, bagi orang-orang beriman, ya, bagi kita semua, yaitu hanya, ya, orang-orang terbatas saja ataupun pihak-pihak tertentu saja. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang beriman. Siapa orang-orang beriman itu? Ya, alladzina amanu, ya, walladzina amanu. Siapa orang-orang beriman itu? Alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Sifat orang-orang beriman itu adalah mereka yang mengerjakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka, ya, dan mereka tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan barang siapa yang berwali ataupun mengambil Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman sebagai penolongnya, artinya loyalitas hanya kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman, fa inna hizballahi humul ghalibun. Ya, maka sesungguhnya, ya, pengikut golongan Allah, Hizbullah, yaitu adalah mereka orang yang pasti Allah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ini dalil pertama yang menunjukkan bahwa orang-orang beriman itu harus memiliki sikap loyalitas kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang. Sebaliknya, ada ayat yang menjelaskan kita untuk memberikan loyalitas kita, mencari dukungan, pertolongan, ya, kemudian memberikan loyalitas kita kepada selain ketiga pihak ini, Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Maka tegas Allah di dalam surat Al-Maidah, masih surat yang sama, di ayat 51 Allah Ta'ala menyebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman. Ini sekali lagi Allah menyeru kepada orang-orang beriman. Yang Allah ajak bicara langsung itu adalah orang-orang beriman. Artinya bagi mereka yang betul-betul imannya, ya, jujur kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah berikan satu larangan. Apa itu? La tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Dan jangan sekali-kali kalian mencari pelindung, penolong dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Jadi kalau makna, sekali lagi, makna daripada aulia di sini sangat banyak sekali. Para ahli tafsir memiliki beberapa makna penafsiran terkait dengan makna aulia. Janganlah kalian jadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, ya. Maka makna daripada aulia ini, mungkin kata ini juga beberapa waktu yang lalu viral dan dikaji oleh banyak pihak dari kaum muslim. Makna daripada aulia, ya, makna daripada aulia, ada yang menafsirkan bahwa makna daripada aulia artinya adalah pemimpin, sehingga kita tidak boleh menjadikan kaum Yahudi maupun Nasrani sebagai pemimpin. Ada juga yang mengartikan, memaknai bahwa aulia itu adalah teman dekat dan lain sebagainya. Sehingga makna daripada aulia menurut ahli tafsir disebutkan dengan beberapa makna, namun secara umum, ya, makna daripada aulia
itu memiliki kesamaan, yaitu adalah seseorang yang memberikan, ya, kita mintai pertolongannya, kecintaannya, dukungannya dan lain sebagainya. Ya. Baik. Ba'dhum awliya'u ba'd, di mana sebagian, ya, sebagian menjadi pemimpin bagi sebagian yang lainnya. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Allah mengancam barang siapa di antara kalian yang mengambil mereka sebagai tadi wali, ya, loyalitas kepada mereka, maka mereka akan dimasukkan ke dalam golongannya. Dihitung akan menjadi bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dua ayat ini menjadi dalil bahwasannya kaum muslimin itu diperintahkan untuk memiliki sikap loyalitas, yaitu dengan menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman sebagai pihak yang diberikan loyalitasnya, memberikan kecintaan kita, pertolongan kita, dukungan kita, dan segala bentuk kebaikan kita kepada ketiga pihak. Dan sebaliknya, kita dilarang untuk, ya, memberikan sikap loyalitas kita kepada pihak yang Allah sebutkan tadi, kaum Yahudi, kaum Nasrani, ya. Kita berikan kecintaan kita, dukungan kita, pertolongan kita, dan lain sebagainya, maka ini menjadi sebuah larangan yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita lakukan hal ini? Mengapa Allah perintahkan kita untuk memiliki sikap loyalitas dan anti loyalitas? Karena ini adalah konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan dalam seharian. Jadi apa artinya, ya? Apa artinya kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah di setiap waktu sholat kita? Ya, karena kita di dalam tahiyat kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, kalau di dalam setiap sholat kita membaca kalimat ini, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian kita tidak menerapkan, memiliki sikap ini di dalam keseharian kita, maka tidak ada maknanya dari ucapan kalimat tauhid yang senantiasa kita ucapkan dalam salat-salat kita. Baik, begitu pula jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan akan perintah ini. Perintah ini tidak hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan juga ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena fungsi daripada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pertama selain sebagai pelengkap, ya, pelengkap daripada Al-Quran. Begitu pula fungsi daripada hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi, yaitu adalah untuk menegaskan setiap pesan-pesan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Maka sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi, itu fungsinya adalah untuk menegaskan dan menekankan, ya, bahwasannya menekankan apa yang telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran ditegaskan oleh Rasulullah di dalam sabdanya, di dalam hadis-hadis. Maka di dalam riwayat Ibnu Jarir At-Tabari, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awzaqul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Ikatan iman yang paling kuat, coba bayangkan jemaah sekalian, ikatan iman yang paling kuat itu apa? Dibuktikan dengan apa? Ikatan iman yang paling kuat itu disebut oleh Rasulullah bukan, ya, bukan apa? Puasa, bukan zakat, bukan, ya, berjihad di jalan Allah dan lain sebagainya, tapi Rasulullah menyebutkan ikatan iman yang paling kuat, artinya, ya, yang bisa mengikat keimanan kita
agar keimanan itu senantiasa ada pada jiwa kita, tidak lepas, tidak hilang. Ya. Karena kalau ikatan iman ini ya kendor, ya maaf sekalian, seperti kita mengikat apa? Mengikat hewan ternak kita, sapi kita, atau kambing kita, atau unta kita misalnya. Kita tidak ikat dengan kuat, apa yang terjadi, Pak? Ya, hewan ternak kita mungkin bisa ya kabur, hilang. Begitu pula dengan keimanan kita jamaah sekalian. Keimanan kita ini bisa hilang ya, bisa hilang ketika kita tidak mengikatnya dengan kuat. Apa yang bisa mengikat keimanan kita dengan kuat yaitu adalah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sikap mencintai sesuatu karena Allah. Jadi tidaklah kita mencintai sesuatu, segala sesuatu, melainkan seluruhnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mencintai anak-anak saya mencintai orang tua saya mencintai istri saya, ya, atau sebaliknya, seorang perempuan mencintai kedua orang tuanya, mencintai anak-anaknya, mencintai suaminya, itu ikatannya adalah karena Allah. Sebabnya karena Allah. Ya. Karena mencintai apapun itu, kita mencintai negara kita mencintai siapapun itu, ya, kita mencintai atasan kita mencintai siapapun itu, maka ikatannya adalah karena Allah, bukan karena selain. Ya. Baik. Sebaliknya juga wal bughdhu fillah. Membenci sesuatu bukan karena perasaan, bukan karena tendensi ini, itu dan lain sebagainya. Ya, kita membenci seseorang karena seseorang misalnya. Nah, ini bukan karena Allah. Jadi sebab kita membenci seseorang itu karena Allah. Maka ini adalah sikap yang akan mengikat keimanan kita menjadi kuat. Baik. Dan ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang cukup penting untuk kita pahami bersama, di mana riwayat ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Imam At-Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, "Man ahabba fillah wa abghadha fillah." Barang siapa yang mencintai sesuatu karena Allah dan membenci sesuatu karena Allah, wa wala fillah wa ada fillah, dan loyal kepada sesuatu karena Allah dan memusuhi, membenci sesuatu pun karena Allah, fa innama tunalu wilayatullahi illa bidzalika. Karena loyalitas ataupun ya kecintaan kita kepada Allah tidak akan kita dapatkan, Allah mencintai kita itu tidak akan kita dapatkan kecuali dengan kita melakukan hal tersebut, ya, membenci karena mencintai karena Allah, ya, dan membenci karena Allah, loyal karena Allah dan memusuhi karena Allah, ya. Maka kecintaan kepada Allah, Allah mencintai kita, itu tidak, kecintaan kita tidak dari Allah tidak akan kita dapatkan kecuali setelah kita melakukan hal-hal di atas. Walan tajida 'abdun ta'mal iman wa in kathara salatuhu wa shawmuhu hatta yakuna kadzalika. Dan ini penting jamaah sekalian, kita tidak akan merasakan manisnya keimanan kita kepada Allah meskipun sholat kita banyak, meskipun puasa kita banyak, hingga kita melakukan sikap ini, Mas. Jadi kita coba kita bayangkan jamaah sekalian, kita makan satu makanan, namun tidak ada rasanya. Apakah enak? Nggak enak jamaah sekalian. Kita makan makanan terlezat, ya. Tapi kalau tidak ada rasanya, maka ya, tidak ada kenikmatannya sama sekali. Begitu pula keimanan kita. Keimanan kita itu memiliki rasa, ya.
memiliki rasa. Maka rasa keimanan ini ya tidak bisa kita dapatkan dengan banyaknya sholat kita, hanya sekedar dengan memperbanyak sholat kita, puasa kita, bacaan Al-Quran kita, ya, kalau kita tidak menerapkan sikap al-wala wal. Ya. Jadi kita itu tidak akan sempurna di dalam merasakan manisnya keimanan, jemaah sekalian, meskipun dengan banyaknya sholat kita, puasa kita, bacaan Al-Quran kita, kalau kita tidak memiliki sikap ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ya, ini sekali lagi sebagai penjelasan bahwa salah satu konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak kita sembah kecuali Allah, maka konsekuensi yang harus kita terapkan, harus kita amalkan, yaitu dua sikap ini, al-wala wal bara. Loyalitas kepada Allah, Rasulnya, orang-orang beriman, loyalitas kepada agama Islam, ya. Dan sebaliknya, anti loyalitas, ya, memotong, ya, kemudian, ya, begitu pula melepaskan diri kita, ya, berlepas diri kepada musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulullah, musuh-musuh kaum muslimin, musuh-musuh agama Islam. Ini adalah syarat, ya, ataupun konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah yang harus kita pahami. Dan tentunya sikap ini diperintahkan bukan dari manusia, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian disampaikan melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun jamaah sekalian, terkait dengan sikap al-wala wal bara, ya, maka ada dua sikap turunan yang harus kita ketahui yang kaitannya dengan praktek kita terhadap makna al-wala wal bara. Maka sikap yang pertama yang ada kaitannya dengan al-wala wal bara yaitu adalah sifat mudahanah, ya. Sifat apa jemaah sekalian? Mudahanah. Apa itu sikap mudahanah? Sikap mudahanah ini adalah sikap berpura-pura, menyerah dengan keadaan, meninggalkan kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta melalaikan hal tersebut karena tujuan duniawi. Ingin, ya, adanya ambisi pribadi yang sedang dikejar, ingin mencari aman, ya, sehingga dia meninggalkan sikap al-wala wal bara ataupun sikap amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi ini yang ada kaitannya dengan sikap yang ada kaitannya dengan makna al-wala wal bara, yaitu satu fenomena, dan ini sering ataupun terjadi dalam keseharian kita jamaah sekalian. Ketika kita diperintahkan untuk tadi berlepas diri, kemudian memotong ataupun membenci kemaksiatan, ya, membenci pelaku maksiat, membenci pelaku kekufuran dan lain sebagainya, namun kita tidak berani untuk melakukan hal tersebut, ya. Kita tidak berani untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena apa? Takut ini itu, ya, berpura-pura baik dan lain sebagainya, menyerah, meninggalkan kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena apa jamaah sekalian? Karena tidak siap untuk menunjukkan sikap barok, sikap anti loyalitas. Nah, maka ini hal yang dilarang di dalam Islam. Jadi seringnya kalau kaum muslimin itu salah, ya, kalau kaum muslimin itu salah keras, Pak, ya. Kalau ada satu kaum muslimin, apakah itu ulamanya,
atau saudara seimannya melakukan kesalahan sedikit saja, itu dia penolakannya sangat besar sekali, sangat kentara sekali. Tapi giliran pelaku maksiat, giliran ya orang yang tidak beriman kepada Allah, ataupun apalagi dia memiliki harta dan lain sebagainya, maka tidak kita dapatkan sikap yang sama yang dilakukan kepada kaum muslimin. Ya. Jadi kalau ada ini sebagai bahan evaluasi bagi kaum muslimin jemaah sekalian. Kalau ada seorang ulama misalnya ya, melakukan sedikit kekeliruan dan lain sebagainya, itu dihabisi. Ya, itu dihabisi. Tidak diberikan uzur sama sekali. Ya, tidak diberikan uzur sama sekali. Giliran ada musuh-musuh Islam ya yang jelas-jelas memusuhi Islam dan kaum muslimin ya, maka sikapnya tidak kita, sikap tegasnya, sikap penolakannya, sikap amar ma'ruf nahi mungkarnya tidak kita dapatkan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu bentuknya adalah bisa kita lihat dari apa yang terjadi di Palestina, jamaah sekalian. Ya, apa yang terjadi di Palestina ketika terjadi kaum muslimin di Palestina sedang dibombardir, sedang dizalimi, ada sebagian daripada kaum muslimin yang justru melakukan sikap mudahanah ini terhadap kaum muslimin, misalnya kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Misalnya contoh, Hamas itu adalah apa namanya, antek Syiah misalnya dan lain sebagainya. Tidak boleh kita membantu Hamas dan lain sebagainya. Tidak boleh kita membantu kaum muslimin dan lain sebagainya. Ya, sehingga membuat mereka sikap loyalitas mereka hilang terhadap ataupun untuk kaum muslimin. Sebaliknya di saat yang sama musuh yang memerangi kaum muslimin di Palestina itu aman, selamat daripada lisan mereka. Ya, kaum Yahudi yang memusuhi kaum muslimin di Palestina sama sekali tidak dicolek oleh mereka, tidak disinggung oleh mereka. Coba bayangkan jamaah yang dimuliakan. Ya, ini adalah salah satu bentuk daripada mudahanah, yaitu sikap penjilat, ya, sikap penjilat baik kepada penguasa, kepada siapapun itu, kepada orang yang apa namanya, orang yang kuat, orang yang berkuasa dan lain sebagainya. Ini adalah sikap mudahanah. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang akan sikap ini. Di dalam surat Al-Maidah ayat 78 hingga 80 Allah taala menyebutkan, lu'ina alladziina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Ya, dan seterusnya. Allah Ta'ala menyebutkan, ya ini kaitannya dengan orang-orang kaum Bani Israel, kaum Yahudi. Allah menyebutkan tentang mereka, lu'inal ladzina kafaru, telah dilaknat orang-orang kafir. Dari kalangan siapa? Min Bani Israel, dari kalangan Bani Israel. Mengapa Allah melaknat Bani Israel? Ya, melalui lisan Nabi Daud, ya, melalui lisan Nabi Daud, karena Nabi Daud ini ya dan Nabi Isa ini adalah di antara nabi-nabi yang Allah utus kepada Bani Israel untuk mendakwahi Bani Israel, mulai dari Nabi Musa, ya, kemudian Yusa bin Nun, ya, dan lain sebagainya, ya, hingga Nabi Daud, Nabi Isa, ya, seluruhnya Allah menyampaikan informasi bahwasanya Allah melaknat Bani Israel
ya, itu karena apa jamaah sekalian? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena perbuatan maksiat mereka yang mereka lakukan dan perbuatan ya melampaui batas mereka. Mengapa Allah melaknat mereka? Karena selain mereka bermaksiat dan melampaui batas itu, maka mereka juga melakukan satu perbuatan mudahana. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka itu tidak mau melakukan nahi munkar. Ya, jadi kalau ada salah seorang di antara mereka yang berbuat kemungkaran, mereka sungkan, segan, takut untuk ya mengubahnya, mengingkarinya. Ya. Maka Allah menyebutkan labi sama kanu yaf'alun. Sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi salah satu sifat turunan yang harus kita ketahui daripada sikap al-wala wal bara yaitu adalah sikap mudahana, yaitu sikap tidak berani untuk memberikan anti loyalitas, ya, untuk merubah mengingkari perbuatan ya maksiat, maka mereka tidak berani. Justru perbuatan yang cenderung dia lakukan yaitu adalah berpura-pura terhadap pelaku maksiat misalnya. Jadi saya mendapati beberapa uh, yang disebut dengan penceramah ataupun dai, ketika mereka datang ke klub-klub malam, ya, saya mendapati satu sosok ya yang disebut dengan penceramah, yang dia berceramah di klub malam, Pak, ya, di klub malam. Jadi kepada pekerja seks komersial itu dibuat pengajian. Namun yang sangat disayangkan adalah ketika ya di dalam pengajian tersebut tidak berani untuk menyatakan yang benar, ya, bahwa apa yang diperbuat oleh mereka itu salah. Maka ini tentunya bagian daripada sikap mudahana itu. Kalau kita datang ke tempat-tempat maksiat, ya, maka untuk dalam rangka berdakwah, maka selain kita mengajak mereka untuk sholat, ya, yang diajak itu adalah yuk kita sholat. Jadi yang diajak itu adalah gak apa-apa kita maksiat, yang penting sholat. Ya, nggak apa-apa kita maksiat, yang penting sholat. Sehingga narasi yang disampaikan itu hanya sekedar yang adem-adem saja. Ya. Sedangkan mengubah kemungkaran tidak disampaikan. Bahwa untuk menyampaikan apa yang kalian lakukan ini tidak benar. Ya. Kembalilah kepada jalan yang benar. Ini tidak disampaikan. Maka ini masuk ke dalam kategori sikap mudah anak itu. Ya. Dan ini bertentangan daripada perintah untuk memiliki sikap al-wala wal bara. Baik, namun ada juga sikap yang kedua jamaah sekalian, yaitu adalah sikap mudarah. Ya. Sikap mudarah yaitu adalah satu sikap untuk menghindari mafsadah ataupun kerusakan dan kejahatan dengan ucapan yang lembut dan meninggalkan kekerasan, ya, atau berpaling dari orang yang jahat jika ditakutkan kejahatannya itu ya akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Ya. Jadi ada juga ya sikap yang kedua yaitu adalah sikap mudarah. Sikap mudarah ini terkadang boleh untuk kita lakukan. Kapan itu? Ya, kapan itu? Ketika kita melihat dalam satu kesempatan ataupun kondisi, ketika kita kondisi satu kesempatan kita belum bisa
menyatakan sesuatu dengan belak-belakan, ya, dengan adanya proses tertentu. Hal ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau ketika datang kepada Rasulullah seseorang yang dikenal sebagai orang yang keras perkataannya dan lain sebagainya, ya, omongannya kasar dan lain sebagainya, ya, buruk terhadap keluarganya. Namun ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha diminta izin oleh orang tersebut, saya ingin ketemu Rasulullah. Kemudian Ibunda Aisyah memberikan pesan kepada Rasulullah bahwasanya orang ini buruk perkataannya, jadi suka ngomong kasar, kasar terhadap keluarganya. Namun Ibunda Aisyah mengharapkan Rasulullah memberikan ketegasan kepada orang. Namun justru yang dilakukan oleh Rasulullah adalah berkata yang baik kepada orang tersebut. Maka ketika Ibunda Aisyah setelah orang itu pulang, mengapa engkau tidak berkata yang tegas kepada orang tersebut? Maka Rasulullah menyebutkan, Innallaha yubghidul fuhsya wa tafahush. Sesungguhnya Allah itu membenci fuhsya, yaitu ucapan keji, dan tafahush, yaitu perbuatan keji. Artinya Rasulullah melakukan sifat mudarah di sini, yaitu menimbang suatu ketika menghindari mafsadah, ketika kondisinya belum tepat misalnya, ataupun waktunya belum tepat dan lain sebagainya, maka kita boleh melakukan sifat mudarah. Dan ini tentunya adalah bagian daripada kita menimbang antara mafsadah dan madarat. Jadi kalau kita ingin, maknanya adalah kalau kita ingin melakukan sifat al-wala wal bara, ya, maka jangan sampai kita ekstrim kiri, ya, artinya berlebih-lebihan sehingga kita melakukan hal yang dilarang, yaitu adalah sifat mudahana. Dan kita juga harus menimbang, jangan sampai kita ingin melakukan amar ma'ruf nahi munkar namun justru mafsadahnya jauh lebih besar. Maka kita harus melakukan sifat mudarah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khawatir waktu kita terlalu panjang, saya ringkaskan, ya. Sebenarnya sikap al-wala wal bara ini telah ditunjukkan kepada oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, Allah memuji Nabi Ibrahim alaihissalam karena sikap al-wala wal bara yang beliau tunjukkan. Ya, ini yang pertama contohnya. Kemudian contoh yang lain adalah bagaimana sikap kaum Ansor terhadap kaum Muhajirin. Ya, ini sikap wala kaum Ansor terhadap kaum Muhajirin. Ya, dan begitu pula, ya, sikap, ya, yang ditunjukkan, nah, ini kepada personal, yaitu putra daripada dedengkot kaum munafikin di Madinah, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, dedengkot ataupun ketuanya, ketua geng kaum munafikin saat Rasulullah tinggal di Madinah, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka putra daripada Abdullah bin Ubay bin Salul ini yang bernama Abdullah, ya, jadi keimanannya sangat bagus sekali. Loyalitasnya kepada Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin sangat bagus. Namun menyikapi bapaknya yang tidak memiliki ataupun memiliki sifat kemunafikan, maka ditunjukkan jelas oleh anak. Sehingga meskipun bapaknya, ya, meskipun ayahnya, maka beliau memiliki sikap ketegasan, ya, ketegasan di dalam lebih mendahulukan Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin ketimbang bapak. Ini tentunya adalah contoh yang real daripada sifat, ya, sifat al-wala wal bara. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti pembahasan ini masih perlu untuk kita bahas pada pembahasan berikutnya. Ada pembahasan yang tersisa, yaitu kaitan dengan bagaimana kita mengikuti perayaan
orang-orang kafir. Kemudian begitu pula bagaimana hukum meminta bantuan kepada orang-orang kafir, termasuk juga nanti bagaimana sikap kita terhadap kaum muslimin pelaku maksiat, ya, pelaku maksiat. Ini juga yang harus kita dudukkan. Jadi terhadap kaum muslimin yang berlaku maksiat, ini apakah yang harus kita berikan? Sikap loyal kita ataukah sikap barok kita? Ini juga yang harus kita perhatikan. Ya, jadi terhadap kaum muslimin yang berbuat maksiat, maka kita berloyal kepadanya karena keimanan yang ada di dalam hati. Dan kita melakukan sifat barok terhadapnya karena perbuatan maksiat yang dia lakukan. Ya. Ini adalah ya sikap ahlu sunnah wal jamaah. Karena sebagai contohnya ketika ada seorang muslim yang mencuri, maka sikap ahlu sunnah itu bagaimana? Tegas, yaitu melakukan ya sikap barok terhadap apa yang dia lakukan. Dengan cara apa? Menerapkan had terhadapnya, yaitu memotong tangannya, ya, memotong tangannya. Namun sikap loyalnya bagaimana? Ketika setelah tangannya dipotong, lantas dia tidak bisa bekerja ataupun kemampuan dia untuk bekerja berkurang, maka sebagai sikap loyalitas kaum muslimin terhadap keimanannya, maka dia kaum muslimin bisa membantunya dari baitul mal. Nah ini bagian daripada sikap terhadap kaum muslimin pelaku maksiat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Insya Allah pembahasan selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam, mungkin hanya ini yang akan saya sampaikan. Jika di antara jemaah ada yang ingin bertanya, maka kami silakan. Wallahu a'lam. Ya, baik, bagi jamaah yang mengikuti melalui online, maka bisa bertanya. Ya, Jadi eh, ada sifat lain yang sering didengungkan, namanya hubulator ya, atau cinta negara. Bukan kita menafikan sifat cinta negara, tetapi ketika bilang tadi al-wara wal-bara itu lebih kita kedepankan karena kecintaan terhadap kaum muslim tidak dibatasi oleh ruang dan area. Jadi seperti kita cerita saudara kita di Palestina, apabila sebanyak kaum muslimin yang mana ketika masalah terjadi di luar itu bukan masalah kita. Padahal perbuatan itu bukan berarti kita membatasi kaum saudara muslim yang ada satu kawasan tertentu saja. Tapi seperti pepatah orang Padang, di mana tanah dicek, kalau di maksudnya kita tetap di tempat kita tinggal, tapi kita saudara kita yang jauh, walaupun kita tidak bisa memberi bantuan secara fisik atau apa gitu. Kita sebanyak ya tahu yang apa ini. Nah, kemudian kedua Ustaz, bagaimana kita menerapkan sikap al-wara wal-bara ini terhadap saudara kita yang sakit tapi berlembut hatinya. Banyak kita lihat sekarang kan banyak mahasiswa yang apa di luar negeri yang apa berdemo untuk membela Palestina. Karena mereka ini kan bukan takut kubro ya, yang jelas pendapat, tapi mereka membela saudara kita dengan caranya mereka. Bagaimana kita mengatakan awal-awal darah. Karena kan kalau al-wara kan benar-benar khusus buat kita sama muslim. Kalau yang barat loyal anti loyal terhadap non muslim. Tapi kan kalau saudara kita muslim tapi mereka non muslim tapi mereka tidak tidak bertentangan sama. Makasih. Gitu.
Baik, yang pertama jemaah sekalian, eh, bagaimana sikap apa namanya dengan eh, ketika seseorang melihat kaum muslimin di belahan dunia yang lain yang berbeda negara dan sebagainya dizalimi, kemudian itu apakah bukan urusannya dan sebagainya, kemudian menganggap bahwasanya ya sudah kita ngurusi negeri kita saja ya karena tadi hubbul watan minal iman dan lain sebagainya. Baik, jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Kita harus mencintai sesama muslim, ya, mencintai kaum muslimin meskipun bahasa kita berbeda, tempat tinggal kita berbeda, negara kita berbeda. Karena keimanan ini, ya, persaudaraan atas dasar iman itu lebih kuat dan harus kita utamakan di atas persaudaraan atas dasar bangsa, negara, suku dan lain sebagainya. Sehingga salah satu makna daripada al-wala wal bara yaitu adalah memberikan ya kecintaan kita, kepedulian kita, pertolongan kita kepada kaum muslimin ya, terlebih ketika kaum muslimin sedang terjadi meskipun negara kita berbeda, bahasa kita berbeda dan lain sebagainya. Sehingga sikap yang bertentangan dengan hal ini yaitu adalah sikap pasif ketika kaum muslimin ya sikap pasif terhadap kaum muslimin dan urusan kaum muslimin. Ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna. Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka dia bukan termasuk golongan kami. Jadi ini sebenarnya masuk ke dalam satu pembahasan ya. Namun kita singgung masalah ini bahwa sikap pasif tidak peduli acuh tak acuh terhadap urusan kaum muslimin ya, hanya memikirkan urusan kaum muslimin yang satu suku, satu negara saja, ini bagian daripada kesalahan di dalam memahami makna ya al-wala wal bara. Ya, sehingga ini yang sering masih belum difahami oleh kaum muslimin pada hari ini. Hanya mau mengurusi kaum muslimin yang ada satu negeri saja, satu bangsa saja, satu suku saja. Ini adalah kesalahan di dalam memahami makna al-wala wal bara. Padahal makna yang benar di dalam al-wala wal bara yaitu adalah kita memberikan perhatian ya terhadap urusan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Ya, ini yang pertama. Dan Rasulullah dalam hal ini sudah sangat jelas ya. Baik sifatnya itu adalah kaum muslimin ya maupun secara individu maupun secara kelompok. Ya, ketika Rasulullah bersabda, "Mathalul mu'minin", perumpamaan kaum mukminin dalam kasih sayang mereka, kecintaan mereka, lemah lembut mereka itu seperti satu anggota tubuh. Kalau salah satu anggota tubuhnya ada yang merasakan sakit, maka tubuh yang lainnya juga akan merasakan sakit. Nah, ini kaum muslimin. Ada juga Rasulullah menyebutkan tentang secara individu, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Seorang mukmin, perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu ibarat satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dha. Di mana satu bangunan itu antara satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Jadi ini yang harus kita sadarkan kepada kaum muslimin jamaah sekalian bahwa konsekuensi daripada kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah kita menolong perhatian terhadap urusan kaum muslimin ya dan ikatan persaudaraan atas dasar iman tidak terbatas pada batasan bangsa, negara, suku dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, apa sikap kita terhadap kaum muslimin ya dia tidak beriman kepada Allah namun di satu sisi mereka memberikan ataupun loyal ataupun memberikan dukungan membela
urusan kaum muslimin. Baik, jadi jamaah sekalian, para ulama membagi, ya, ini berdasarkan pembagian Allah dan Rasulnya, bahwa orang-orang kafir itu ada dua. Yang pertama adalah kafir harbi, ya, yaitu orang-orang kafir yang eh, kita wajib untuk memerangi mereka karena mereka memerangi kita, memusuhi kita. Ya, maka itu yang disebut dengan kafir harbi. Maka ada juga eh, orang kafir yang kita tidak boleh, ya, kita tidak boleh memusuhi mereka. Maknanya adalah tidak boleh memerangi mereka dan lain sebagainya. Ya. Siapa mereka? Yaitu adalah orang kafir yang berada dalam jaminan kaum muslimin dan lain sebagainya. Ya. Maka kita tidak boleh memerangi mereka. Ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 190, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perangilah, ya, artinya musuhilah orang-orang yang memusuhi kalian, memerangi kalian, ya, dan jangan berlebih-lebihan karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan ini. Ya, baik. Jadi intinya terhadap orang-orang kafir ada yang kita apa namanya wajib untuk memusuhi mereka dan ada juga yang apa namanya tidak boleh kita untuk sakiti dan lain sebagainya. Karena orang-orang kafir itu juga berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Maka terhadap mereka yang tidak memusuhi kaum muslimin, maka kita tidak boleh mengganggu mereka. Wallahu a'lam. Cukup jamaah sekalian. Baik. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah, kita telah menyelesaikan pembahasan kita di dalam makna al-wala wal bara, loyalitas dan anti loyalitas yang harus kita tanamkan, ya, sebagai konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai kita dalam sholat kita senantiasa mengucapkan dua kalimat tauhid, namun kita tidak melaksanakan konsekuensi daripada dua kalimat tersebut. Maka harus kita sampaikan, harus kita ajarkan, harus kita pahamkan sehingga kalimat tauhid yang kita ucapkan itu bisa kita amalkan dengan dan insya Allah pembahasan ini akan kita sempurnakan pada pertemuan berikutnya agar pemahaman kita terhadap pembahasan ini bisa kuat ataupun lengkap. Wallahu a'lam, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.